Pledoinya tapi di sini ada naik travel dari Surabaya. Iya, ngomong PP ya. Nak, kamu ngomong PP ya? Kamu ngomong PP ya? Ijazah Presiden Joko Widodo SD, SMP, dan SMA yang asli. Tetapi di dalam fakta persidangan sendiri, terdakwa Bambang Trimulyono selaku yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang pidana. Hal-hal yang meringankan kami yang tidak ada berdasarkan uraian tersebut di atas. Kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bambang Trimulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Trimulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gus Dur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Dur 13 Official, 1 bundel keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0353/O/1985 tentang perubahan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP menjadi Sekolah dan ijazah Jokowi palsu. Lalu pernyataan itu akan disampaikan kepada Jokowi oleh Raharjo. Untuk menjaga nama baiknya, Jokowi dipersilakan mundur baik-baik dan saya Pak Menteri akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar syarat lulus SMA dicoret dari UU Pilpres kalau syarat itu tidak ada dalam UUD atau konstitusi. Ini poin bila saya ya. Saudara untuk mengajukan pledoi pembelaan ya. Kesempatan saudara tinggal sekali ini atau nanti tidak ya iya makanya jangan kita berjalan dari sekarang. Silakan saudara boleh mengajukan secara pribadi, boleh memakai Pak, terkait dengan ini tadi kenapa Pak? Betul. Tanggapannya dari ini ada trial by the press. Kalian ini juga harus hati-hati. Kalian nggak mengikuti dari awal, cuma di akhir kita tanyanya gimana sih? Supaya nggak ada trial by no comment. Apa yang saya sampaikan tadi sudah cukup. apa Pak yang disampaikan Pak? Syuting lah, saya nggak dengar Pak. Saya bicara pakai mic kok, kalau ditanya lagi.
Siap di sana. Mudah-mudahan majelis yang mulia betul-betul adil dalam memutuskan karena menyangkut nasib hamba Allah umat. Mudah-mudahan majelis hakim berkah umurnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah rumah tangganya, dan insya Allah husnul khotimah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW di surga Allah kelak. Yang kedua, saya dapat ilmu dari Bang Egy Sujana bahwa hukum itu harus berdiri di atas 3 pokok, 3 landasan, yaitu data, fakta, dan logika. Kata Bang Egy gitu. Kalau data, fakta, logika ini cacat, maka cacat itu hukum. Nah sekarang di lewat pledoi ini saya tambah 1 Bang Egy, yaitu iman. Jadi data, fakta, dan iman. Karena kalau iman nggak ada, data bisa dirubah, bisa dimanipulasi, fakta bisa dirubah-rubah juga, ya. Apalagi logika bisa dibeli. Nah hari ini saya persembahkan pledoi ini dengan 4 unsur itu yang mulia: data, fakta, logika, dan iman. Insya Allah 1000% pledoi ini murni, asli, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, dan tidak saya kurang-kurangi. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang rumah di mana-mana. Jadi akhirnya visinya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama sakit, mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Itu muziat anak saya kedua itu. Tolong urusan masjid kasihkan muziat. Urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allah Akbar. Jadi bukan kena ubah apa. Fitrahnya istri itu. Nah, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja, udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu, urus anak, cetak anak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusannya suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Itu yang keempat ya majelis ya. Nah sekarang kelima, saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat, harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Jangankan 10 tahun, untuk 10 hari saja saya nggak boleh. Mau saya kemarin kirim ke siapa? Mas Andika. Coba saya pinjam sebentar Mas Andika. Saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia, mohon. Bilang tadi persidangan dagelan sama itu tadi tolong dikeluarkan. Siap. Oke, sidang jangan sampai dagelan ya. Ya. Taat hukum kalau dikeluarkan Pak Hakim. Tolong ijazah asli tidak ada saudara. Perintah atau pemerintahan bawah dengan sengaja menerima pengadilan perkara secara bersama-sama menjatuhkan pidana. Oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Suci Nurhaza dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dengan jalannya menetapkan di luar sebelumnya dan pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terhadap pidana tahanan menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk dan SanDisk warna merah hitam, 1 buah flash pensil, 1 buah
sedikit dan dilakukan dipermudahkan dalam perkara lain yang sama dalam undang-undang kriminal. Namun membuatkan perbuatan dan perkara sebesar Rp2. Demikianlah diputuskan dalam rapat bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2020 kami dan menjadi SMS sebagai ketua majelis pada bersama tersangka dan pengajar tersangka masing-masing selaku anggota putusan haji dan sidang terbuka untuk pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan membantu hari Jumat penentuan kami dan Pengadilan Negeri Surakarta serta diikuti oleh Bapak yang telepon yang pada sidang penuntut umum serta terdakwa dan Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan sebagai penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan. Tetapi masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dan yang dari baik saksi fakta maupun saksi ahli. saya pikir ada waktu 7 kali ya. Ingat 7 kali. Allah, insya Allah pengadilan Allah nanti yang berlaku, insya Allah. Matur suwun Pak Hakim. Ada dulu nggih. Dulu nggih, dulu. Yuk. Alhamdulillah. Semua 6 tahun cukup tinggi gimana, Pak? tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kelas, Gus? Nggih. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Boten, Cak Roto ajak ke Matung nggih, keluarga nggih, istri sama anak. Langsung ke Matung nggih. Untuk Gus Nur ini sendiri mungkin seperti apa, Pak? Ya, kami sebagai penasihat hukum, kami menanggapinya bahwa persidangan kali ini itu kan seperti yang kita ketahui bahwa dari awal persidangan itu bulan Desember sampai hari ini putusan itu bulan April. Jadi jalannya persidangan ini diwarnai dengan beberapa banyak fakta-fakta yang terungkap. Jadi ada seorang guru SMP yang mengumpulkan saksi-saksi terlebih dahulu, dan ternyata ada yang seorang saksi yang agamanya Kristen tetapi mengaku Muslim dan mewakili umat Islam dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat dari persidangan yang berjalan dan sampai pada akhirnya adalah putusan ini tadi dengan berbagai pertimbangan yang mempertimbangkan semuanya adalah saksi-saksi yang mereka hadirkan. Dan saksi dari kita ada 3, yaitu saksi ahli itu jarang sekali disebut, bahwa yang pertama adalah Profesor Aceng, itu juga jarang sekali disebut, dipakai pendapatnya sebagai pertimbangan putusan hakim. Terus yang kedua ada Bapak Dr. Taufik, itu juga jarang tadi disebut untuk pertimbangan dari hakim dalam mengambil putusan, dan makanya tetap pada hari ini kami langsung menyatakan banding dengan adanya putusan 6 tahun penjara tersebut. Dan kami juga akan melakukan upaya-upaya lain di luar pengadilan, karena ini kasus politis, otomatis kami juga akan melakukan gerakan politik juga, karena yang memproduk perkara ini juga tidak jauh-jauh dari mereka. Dan harap diingat bahwa ini adalah tahun-tahun politik, jadi 2024 itu ada pemilu dan lain sebagainya, dan pastinya kita akan bergerak pada politik yang tidak istilahnya mengancam
warga masyarakatnya sendiri dengan pasal-pasal yang mereka ciptakan. Pak, mungkin penegasan terkait dengan akan diajukannya banding selain tuntutan vonis tadi, mungkin apa Pak yang jadi poin-poinnya? Yang pertama jelas bahwa semua nanti akan kita bantah. Jadi dari pasal 14 ayat 1 ayat 2 itu jelas bahwa keonaran tidak bisa disamakan dengan komentar-komentar yang ada di media sosial. Terus yang kedua ada pasal-pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu sesuai dengan namanya, Undang-Undang ITE itu harusnya dipakai untuk transaksi elektronik. Jadi bukan untuk membungkam masyarakat, bukan untuk membungkam oposisi. Jadi seperti yang sekarang lagi ramai diberitakan bahwa Abang Haris Azhar juga terkena masalah yang sama. Beliau juga didakwakan pasal 27 tentang undang-undang elektronik. Itu sama. Itu pasal itu selalu digunakan untuk membungkam masyarakat dan itu pasti akan kami bantah. Terus yang pasal penistaan agama juga bahwa tidak ada yang namanya penistaan agama dalam putusannya di pengadilan itu tidak dengan arahan MUI. Sama seperti perkaranya Ahok. Ahok dulu juga ada fatwa dari MUI bahwa Ahok menistakan agama. Sedangkan Gus Nur ini kami sudah berkomunikasi dengan MUI dan MUI sampai hari ini tidak mengeluarkan pernyataan tentang mubalahnya Gus Nur. Menimbang bahwa dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terdapat Satu, menyatakan terdakwa Bambang Trimulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan pembelaan di kalangan rakyat secara bersama-sama. Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena itu pada terdakwa Bambang Trimulyono dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan legal dijadikan terdakwa kecurangan sebelumnya dan pidana dijatuhkan tersebut, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, juga menyatakan barang bukti berupa suatu buah plastik dan sejenis berwarna merah hitam dengan Ustaz dapat terjadi berisi video unggahan channel TV 13 official, 12 screenshot postingan video positif 2019 official, 1 bulan fakta nomor dan kebudayaan, 1 bulan keputusan menteri pendidikan kebudayaan nomor 4254 dan jenis 19 tentang pembunuhan 12 Bukan aja terang, di luar terang, di luar mas terang mas. Gimana Pak Bambang? Ada tanggapan? Iya banding dong, pasti banding. Dan saya yakin 100% banding saya akan dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Kenapa Pak? Keyakinannya apa Pak? Ya karena yang kurang membahas apa yang menjadi bahan pledoi saya dan sebagainya. Dan saya akan cari pengacara terbaik untuk membantu banding saya ya. Mungkin Profesor Yusril mau karena sudah pernah berhubungan. Pak Karman yang menyusun banding saya ya. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Langsung mobil. Pak Bambang. Dalmas katanya ikut. Dalmas katanya ikut. Yuk, Dalmas yuk.